Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlina, NPM 192191018, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penilaian status gizi, yang dimana pengertian status gizi yaitu ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Dan adapun metode penilaian status gizi, dan di sini ada secara langsung dan secara tidak langsung. Dan secara langsungnya yaitu antropometri, ada klinis dan biokimia dan biofisik. Dan secara tidak langsung ada survei konsumsi, ada statistik vital, dan faktor ekologi. Baik, yang kita akan jelaskan yaitu tentang antropometri. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama, pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Adapun pengukuran yang bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Dan yang ketiga, ada pengukuran dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara. Ada massa tubuh, pengukuran linear atau panjang, dan ada komposisi tubuh. Adapun massa tubuh, yang dimana massa tubuh ini yang pertama, penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Dan yang kedua, ada menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Dan adapun pengukuran linear atau panjang. Nah, di sini ada tinggi badan. Yang pertama, pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Dan yang kedua, ada pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elatis yang ditempatkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukur tinggi badan. Nah, adapun pengukuran panjang badan, yang dimana pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur 2 atau 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat pengukuran tinggi badan. Dan adapun pengukuran lingkar kepala. Nah, pengukuran lingkar kepala ini biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala, baik besar atau kecilnya kepala. Dan adapun pengukuran lingkar dada. Nah, lingkar dada ini dilakukan pada anak usia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan tingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein. Nah, adapun pengukuran lingkar lengan atas atau LLA. Nah, pengukuran lingkar lengan atas ini biasanya digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Dan adapun tinggi lutut, yang dimana pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada orang-orang manula, karena kan mulainya terjadi penurunan massa tulang. Dan adapun komposisi tubuh, yang dimana komposisi tubuh ini ada bisep, trisep, subscapula, dan suprailiaka. Nah, kita beri contoh saudara saya, Andi, dia berumur 22 tahun, berat badannya 60 kg. Nah, hasil pengukurannya trisepnya adalah 13 mm dan bisepnya
mm dan subscapulanya 13 mm dan suprailiakannya 20 mm. Nah, itu semua dijumlahkan. Jadi 13 ditambah 4 ditambah 13 dan ditambah 20. Jadi 50 mm. Nah, dan adapun penilaian klinis, di mana penilaian ini pemeriksaannya adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan nilai status jaringan. Nah, adapun penilaian biokimia, yang dimana penilaian biokimia ini atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spektrometer jaringan tubuh, darah, urin, dan yang lainnya. Dan adapun penilaian biofisik. Penilaian biofisik ini atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dan jaringan dan perubahan struktur dan jaringan. Nah, adapun cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri. Nah, indeks massa atau tubuh atau IMT untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 atau lebih. Nah, adapun contohnya yaitu saya contohkan, kita ambil contoh pada adik saya sendiri, yaitu dia namanya Nabila, berumur 18 tahun, tinggi badannya 155 cm dan berat badannya 50 kg. Nah, masukkan kita ke rumus ya, rumusnya. Dan 50 per 50 tuh berat badannya, per tadi tinggi badannya 155, jadi 50 per 1,55 pangkat 2 sama dengan 50 per 1,55 dikali 1,55. Nah, sama dengan, jadi 50 per 2,40. Jadi jumlahnya 50 per 2,40 adalah 20 per 83. Nah, berarti status gizi Nabila tuh normal. Mungkin contohnya seperti ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila perhitungan dan ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.